langsung mobil Abah dipalang. Saya sebagai mungkin itu kiai saya dan guru saya refleks turun dari motor. Saya berharap kepada kepolisian Kabupaten Karawang, khususnya Kapolres Karawang yang baru saja menjabat, untuk segera ditindaklanjuti kekerasan ini atas nama apapun itu. Kemudian terjadi kekerasan terhadap orang dan benda, di mana dua orang korban yang berada di dalam mobil mendapatkan perlakuan penganiayaan. Menghadang mereka dan mereka berteriak-teriak mana Kimat. Cuma saya adu mulutnya nggak ada Kimat, tetap mereka maksa. Sampai saya lihat ke belakang juga, kaca udah pecah. Baru saya langsung ke depan lagi ke posisi kayak saya lagi duduk dan menghalangi biar tidak terjadi sesuatu. Kalau tidak segera, saya akan langsung melaporkan kepada Kapolda Jabar, juga Kapolri Republik Indonesia. Mohon untuk segera ditindak dan segera ditangkap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai ciut nyali dua otak pengeroyokan Kiai Banser saat ditangkap polisi. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Ciut nyali dua otak pengeroyokan Kiai Banser saat ditangkap polisi. Dua pria berinisial FS dan SW kini tak bisa mengelak lagi. Mereka ditangkap polisi setelah melakukan aksi pengeroyokan terhadap Kiai dan Banser di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, Jabar, pada Sabtu, 10 Agustus 2024, malam. Saat kejadian, keduanya yang merupakan otak pelaku aksi pengeroyokan itu terlebih dahulu mengadang mobil yang sedang ditumpangi Rais Syuriah MWCNU Cikarang Utara, Bekasi. Seorang Banser mengalami luka-luka dan mobil tersebut juga rusak setelah diadang massa. Para pelaku menghadang iring-iringan mobil korban di TKP dengan maksud mencari keberadaan salah satu kiai, yang saat itu menghadiri acara ibadah di salah satu pondok pesantren di Karawang, kata Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain, Jumat, 16 Agustus 2024. Meski sudah diamankan, polisi belum merilis mengenai motif kelompok FS dan SW kala melakukan pengeroyokan. Polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut hingga kemungkinan ada tersangka lain. Kedua pelaku yakni FS dan SW, keduanya kami amankan dengan peran sebagai pelaku utama dalam pengeroyokan tersebut. Untuk kasus ini kami masih melakukan pendalaman sehingga masih memungkinkan adanya pelaku lain, kata dia. Untuk motif masih kita dalami, tersangka juga, pelaku ini berasal dari kelompok mana ini belum dapat kita terangkan, mungkin nanti ya setelah semuanya lengkap baru kita terangkan, imbuhnya. Di lokasi yang sama, Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Kabupaten Bekasi Syarif Munarif memberikan informasi mengenai kondisi terkini korban yang mengalami pengeroyokan. Ia mengatakan, sampai saat ini korban ada 3 orang yang masih menjalani perawatan mandiri. Kalau korban yang sama-sama kita ketahui, 1 orang anggota Banser dari Bekasi, 1 orang santri dari Karawang yang ikut mengawal, dan 1 lagi seorang kiai. Beliau sebagai Rais Syuriah MWCNU Cikarang Utara, dan mobilnya yang sekarang juga masih rusak parah. Ketiganya masih perawatan mandiri karena luka ringan, kata Syarif, usai rilis di Mapolres Karawang. Pihaknya juga mengapresiasi atas kinerja kepolisian, yang kini telah berhasil meringkus kedua pelaku pengeroyokan, kendati saat ini belum semuanya berhasil ditangkap. Kini, muncul harapan agar kepolisian bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang. Tentu kami juga berharap kepolisian mengungkap motifnya apa, dan dari kelompok mana, sehingga ini menjadi pelajaran dan tidak terjadi lagi pada kiai-kiai kami di daerah lain, pungkasnya. Kedua pelaku pengeroyokan itu kini sudah dijebloskan ke penjara. Mereka terancam dijerat pasal KUHP dengan ancaman 5 tahun 6 bulan kurungan.
Pelaku pengeroyokan rombongan kiai dan banser berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Karawang. Berita Senator.com, Satreskrim Polres Karawang bertindak cepat dengan menangkap pelaku pengeroyokan rombongan kiai dan banser di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Dua pelaku pengeroyokan FS dan SW ditangkap oleh Satreskrim Polres Karawang. Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain mengatakan peristiwa pengeroyokan itu terjadi di Jalan Raya Pasar Baru, Dusun Warudoyong, Kecamatan Rengas Dengklok. Para pelaku menghadang iring-irangan mobil korban di TKP dengan maksud mencari keberadaan salah satu kiai, yang saat itu menghadiri acara ibadah di salah satu pondok pesantren di Karawang, kata Edward, dalam sesi rilis di Mapolres Karawang. FS dan SW bertindak sebagai pelaku utama dalam pengeroyokan tersebut. Namun hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut hingga kemungkinan ada tersangka lain. Kedua pelaku yakni FS dan SW, keduanya kami amankan dengan peran sebagai pelaku utama dalam pengeroyokan tersebut. Untuk kasus ini kami masih melakukan pendalaman sehingga masih memungkinkan adanya pelaku lain, ungkap dia. Terkait motif pengeroyokan anggota banser dan kiai itu, Edward belum dapat mengungkapkannya. Menurutnya saat ini, Satreskrim Polres Karawang masih mendalami kasus tersebut. Untuk motif masih kita dalami, tersangka juga, pelaku ini berasal dari kelompok mana ini belum dapat kita terangkan, mungkin nanti ya setelah semuanya lengkap baru kita terangkan, jelasnya. Polisi juga berhasil mengamankan 3 buah helm, 7 potong baju, 2 unit gawai, 1 buah sepatu, 1 unit sepeda motor dan tas berwarna hitam. FS dan SW terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan sesuai dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pimpinan YPI Ansor desak polisi usut tuntas kasus penyerangan Kiai Haji Ihsanuddin Al-Badawi di Karawang. Insiden penyerangan dan kekerasan terhadap rombongan ulama Nahdlatul Ulama, NU, KH Ihsanuddin Al-Badawi pada Sabtu, 10 Agustus 2024, membuat pimpinan YPI Ansor meminta polisi segera mengusut tuntas aksi tersebut. Insiden penyerangan itu terjadi saat mobil yang ditumpangi Kiai Haji Ihsanuddin diserang ketika menuju acara pelantikan PWLS di Karawang dan menghadiri undangan Kiai Junaid Al-Baghdadi. Akibat penyerangan tersebut, kaca belakang mobil rombongan rusak, dan beberapa anggota banser mengalami luka lebam. Menanggapi insiden ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat YPI Ansor Adin Jauharudin menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Ini adalah kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Kami sangat prihatin dan meminta pihak berwenang untuk segera menyelidiki dan mengusut tuntas insiden ini, ujar Gus Adin di Jakarta, Minggu, 11 Agustus 2024. Gus Adin mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Ansor Banser setempat. Ia meminta kepada semua kader dan anggota Banser untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan balasan sembarangan, serta menunggu instruksi resmi dari pimpinan pusat. Kami meminta semua kader dan satuan Banser untuk menahan diri dan mengikuti arahan Panglima Tertinggi Banser. Jangan melakukan tindakan sendiri-sendiri. Segera rapatkan barisan dengan kesiapsiagaan tinggi di seluruh wilayah, karena kami melihat adanya upaya provokasi, tegas Gus Adin. Gus Adin menambahkan, YPI Ansor akan tetap berkomitmen untuk melindungi para kiai dan menjaga marwah NU. Kami akan tetap berdiri di depan untuk menjaga keamanan dan kehormatan para kiai kami. Jangan pernah mencoba untuk mengganggu para kiai dan NU, tandasnya. 4 fakta pengeroyok kiai NU dan Banser di Karawang ditangkap. Polres Karawang menangkap 2 pelaku pengeroyokan dan persekusi terhadap Kiai Nahdlatul Ulama dan anggota Banser di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kedua pria berinisial F dan S telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua pelaku ditangkap setelah ada desakan dari para Banser NU yang sempat menggeruduk Mapolres Karawang beberapa hari lalu. Berikut fakta-faktanya, pelaku lain sedang diburu. Pelaku ternyata bukan 2 orang. Polisi masih memburu pelaku lainnya yang kabur usai melakukan persekusi dan penganiayaan terhadap kiai dan anggota Banser Karawang. 2 orang tersangka yaitu F dan S sudah kami tangkap beserta sejumlah barang bukti. Pelaku bisa bertambah dan saat ini masih kami dalami, kata Kapolres Karawang, Edward Zulkarnain saat jumpa pers di Mapolres Karawang, Jumat 16 Agustus 2024. Motif masih didalami. Menurut Edward, penyidik belum bisa menjelaskan motif pelaku melakukan persekusi terhadap kiai dan juga menganiaya anggota Banser Karawang.
Alasannya karena polisi masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut. Terkait motif pelaku masih kami kembangkan dan belum bisa kami sampaikan sekarang. Namun jika sudah selesai kami tangani pasti akan kami sampaikan motifnya, kata. Namun sesampai di Karawang tepatnya di Desa Rengas Dengklok Selatan Kecamatan Rengas Dengklok, rombongan dihadang oleh rombongan motor yang jumlahnya puluhan orang. Rombongan pengurus NU Kabupaten Bekasi yang kebanyakan para kiai ini dihadang massa tidak dikenal dan menanyakan nama salah seorang kiai. Namun dalam mobil kiai itu tidak ada nama kiai yang dicari. Karena nama yang dicari tidak ada kemudian terjadi kekerasan mobil yang ditumpangi rombongan dari Bekasi. 2 orang penumpang mengalami kekerasan dan penganiayaan. Mobil yang digunakan juga mengalami kerusakan, pungkasnya. Terancam 5 tahun penjara. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti 1 unit motor, 1 baju loreng, sepasang sepatu dan 1 unit handphone. Pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Lebih Ansor Sidoarjo desak polisi tangkap pelaku pengeroyokan Kiai Banser Karawang. Sidoarjo, NU Online Jatim. Lembaga Bantuan Hukum, Lebih, Ansor Sidoarjo mengecam dan mengutuk keras aksi pengeroyokan terhadap rombongan Kiai Haji Ihsanuddin Al-Baidowi, Rais Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Mujnu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Sabtu, 10 Agustus 2024, lalu di Karawang, Jabar. Ketua Lebih Ansor Sidoarjo, Fathahul Anjab mengatakan, peristiwa tersebut terjadi saat rombongan yang terdiri dari Kiai Haji Ihsanuddin Al-Baidowi, Kiai Haji Asep Syarif pengasuh pesantren Manbaul Ulum Karawang, dan Banser Bekasi hendak menuju lokasi pengajian di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Rombongan Kiai NU itu diserang saat perjalanan untuk memenuhi undangan acara di pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok. Akibat penyerangan tersebut, mengakibatkan Awo Mauludin, Banser, dan Arsanu, santri Kiai Asep, mengalami luka-luka saat melindungi Kiai Ihsan dan Kiai Asep, katanya kepada NU Online Jatim, Kamis, 15 Agustus 2024. Ia menyebutkan, penyerangan itu juga mengakibatkan kerusakan pada mobil yang ditumpangi oleh rombongan pengurus Mujnu Cikarang Utara tersebut. Atas peristiwa itu, Lebih Ansor Sidoarjo mendorong pihak kepolisian untuk segera melakukan tindakan penyidikan dan segera menangkap pelakunya sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal itu sebagai bentuk upaya antisipasi terjadinya gejolak di akar rumput, karena kekerasan atas nama apapun dan alasan apapun tidak bisa dibenarkan dan ditolerir. Penyerangan tersebut merupakan bentuk kriminal dan tindakan brutal, tegas Anjab. Lebih Ansor Sidoarjo berharap, aparat kepolisian ke depan lebih sigap mengantisipasi tindakan-tindakan penyerangan. Karena gerak-gerik gerombolan penyerang dengan jumlah banyak atau berkelompok, semestinya lebih mudah untuk dideteksi dan dicegah. Dengan adanya peristiwa penyerangan tersebut, negara telah gagal menjamin warganya untuk mendapatkan rasa aman. Atas hal demikian, sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, yang intinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Apalagi saat ini Indonesia sedang memperingati sebagai negara merdeka, semestinya tindakan-tindakan barbar tersebut tidak terjadi. Maka pemerintah harus mampu memberikan perlindungan kepada setiap warganya, sehingga kemerdekaan itu benar-benar bisa dirasakan oleh warga negara, pungkasnya. Terkesan berlarut-larut, PCNU Kabupaten Bekasi desak Polres Karawang segera tangkap pelaku pengeroyokan Kiai dan Banser. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, PCNU, Kabupaten Bekasi mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus MWCNU, lembaga, banom-banom dan jamaah NU untuk bersama-sama berangkat ke Polres Karawang. Perintah tersebut tertuang dalam Surat Instruksi Nomor 575, PC, Tang A2D 12/7/2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Atok Romli. Dalam surat perintah itu, dijelaskan mengenai maksud kedatangan NU ke Polres Karawang adalah untuk mempertanyakan kelanjutan kasus persekusi dan pengeroyokan yang dialami oleh pengurus NU dan anggota Banser Kabupaten Bekasi. PCNU Kabupaten Bekasi menilai bahwa penanganan kasus ini terlalu berlarut-larut lantaran hingga Rabu, 13 Agustus 2024 malam, pihak kepolisian belum juga menangkap para pelaku. Atas dasar itu, pengurus NU Kabupaten Bekasi menginstruksikan kepada keluarga besar NU Kabupaten Bekasi untuk mengawal jalannya kasus ini sampai para pelaku ditangkap dan diadili.
Sebagaimana diketahui, bahwa rombongan Kiai dan Banser diserang dan dipukuli oleh sekelompok orang saat hendak mengikuti pengajian di Ponpes Al-Baghdadi, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, pada Sabtu, 10 Agustus 2024 malam. Kiai Ihsan, Rois Syuriah Mujnu Kecamatan Cikarang Utara dan 2 orang anggota Banser menjadi korban dalam kejadian itu. Aksi persekusi dan pengeroyokan oleh orang tak dikenal, OTK, ini pun viral dalam sebuah video di media sosial. Ada persekusi Tubagus Mogi di Karawang, tolong, ucap si perekam video, dilihat dari video yang beredar, pada Minggu, 11 Agustus 2024. Terkait peristiwa tersebut, Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain mengaku masih terus melakukan pengembangan dan penyelidikan. Biarkan kami bekerja dulu, nanti ada waktu kami infokan perkembangannya, kata Kapolres. Namun sampai berita ini diterbitkan, pun belum ada tanda-tanda perkembangan pengusutan dari kasus tersebut. Kasus pengeroyokan Banser, Polres Karawang tetapkan 2 tersangka. Polres Karawang berhasil menetapkan 2 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap 2 anggota. Sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, yang intinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Apalagi saat ini Indonesia sedang memperingati sebagai negara merdeka, semestinya tindakan-tindakan barbar tersebut tidak terjadi. Maka pemerintah harus mampu memberikan perlindungan kepada setiap warganya, sehingga kemerdekaan itu benar-benar bisa dirasakan oleh warga negara, pungkasnya. Terkesan berlarut-larut, PCNU Kabupaten Bekasi desak Polres Karawang segera tangkap pelaku pengeroyokan Kiai dan Banser. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, PCNU, Kabupaten Bekasi mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus MWCNU, lembaga, banom-banom dan jamaah NU untuk bersama-sama berangkat ke Polres Karawang. Perintah tersebut tertuang dalam Surat Instruksi Nomor 575, PC, Tang A2D 12/7/2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Atok Romli. Dalam surat perintah itu, dijelaskan mengenai maksud kedatangan NU ke Polres Karawang adalah untuk mempertanyakan kelanjutan kasus persekusi dan pengeroyokan yang dialami oleh pengurus NU dan anggota Banser Kabupaten Bekasi. PCNU Kabupaten Bekasi menilai bahwa penanganan kasus ini terlalu berlarut-larut lantaran hingga Rabu, 13 Agustus 2024 malam, pihak kepolisian belum juga menangkap para pelaku. Atas dasar itu, pengurus NU Kabupaten Bekasi menginstruksikan kepada keluarga besar NU Kabupaten Bekasi untuk mengawal jalannya kasus ini sampai para pelaku ditangkap dan diadili. Sebagaimana diketahui, bahwa rombongan Kiai dan Banser diserang dan dipukuli oleh sekelompok orang saat hendak mengikuti pengajian di Ponpes Al-Baghdadi, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, pada Sabtu, 10 Agustus 2024 malam. Kiai Ihsan, Rois Syuriah Mujnu Kecamatan Cikarang Utara dan 2 orang anggota Banser menjadi korban dalam kejadian itu. Aksi persekusi dan pengeroyokan oleh orang tak dikenal, OTK, ini pun viral dalam sebuah video di media sosial. Ada persekusi Tubagus Mogi di Karawang, tolong, ucap si perekam video, dilihat dari video yang beredar, pada Minggu, 11 Agustus 2024. Terkait peristiwa tersebut, Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain mengaku masih terus melakukan pengembangan dan penyelidikan. Biarkan kami bekerja dulu, nanti ada waktu kami infokan perkembangannya, kata Kapolres. Namun sampai berita ini diterbitkan, pun belum ada tanda-tanda perkembangan pengusutan dari kasus tersebut. Kasus pengeroyokan Banser, Polres Karawang tetapkan 2 tersangka. Polres Karawang berhasil menetapkan 2 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap 2 anggota Banser Karawang. Insiden yang sempat menjadi perhatian publik ini terjadi pada Sabtu, 10 Agustus 2024 lalu, di Rengas Dengklok, Karawang. Sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, yang intinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Apalagi saat ini Indonesia sedang memperingati sebagai negara merdeka, semestinya tindakan-tindakan barbar tersebut tidak terjadi. Maka pemerintah harus mampu memberikan perlindungan kepada setiap warganya, sehingga kemerdekaan itu benar-benar bisa dirasakan oleh warga negara, pungkasnya.
Terkesan berlarut-larut, PCNU Kabupaten Bekasi desak Polres Karawang segera tangkap pelaku pengeroyokan Kiai dan Banser. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, PCNU, Kabupaten Bekasi mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus MWCNU, lembaga, banom-banom dan jamaah NU untuk bersama-sama berangkat ke Polres Karawang. Perintah tersebut tertuang dalam Surat Instruksi Nomor 575, PC, Tang A2D 12/7/2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Atok Romli. Dalam surat perintah itu, dijelaskan mengenai maksud kedatangan NU ke Polres Karawang adalah untuk mempertanyakan kelanjutan kasus persekusi dan pengeroyokan yang dialami oleh pengurus NU dan anggota Banser Kabupaten Bekasi. PCNU Kabupaten Bekasi menilai bahwa penanganan kasus ini terlalu berlarut-larut lantaran hingga Rabu, 13 Agustus 2024 malam, pihak kepolisian belum juga menangkap para pelaku. Atas dasar itu, pengurus NU Kabupaten Bekasi menginstruksikan kepada keluarga besar NU Kabupaten Bekasi untuk mengawal jalannya kasus ini sampai para pelaku ditangkap dan diadili. Sebagaimana diketahui, bahwa rombongan Kiai dan Banser diserang dan dipukuli oleh sekelompok orang saat hendak mengikuti pengajian di Ponpes Al-Baghdadi, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, pada Sabtu, 10 Agustus 2024 malam. Kiai Ihsan, Rois Syuriah Mujnu Kecamatan Cikarang Utara dan 2 orang anggota Banser menjadi korban dalam kejadian itu. Aksi persekusi dan pengeroyokan oleh orang tak dikenal, OTK, ini pun viral dalam sebuah video di media sosial. Ada persekusi Tubagus Mogi di Karawang, tolong, ucap si perekam video, dilihat dari video yang beredar, pada Minggu, 11 Agustus 2024. Terkait peristiwa tersebut, Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain mengaku masih terus melakukan pengembangan dan penyelidikan. Biarkan kami bekerja dulu, nanti ada waktu kami infokan perkembangannya, kata Kapolres. Namun sampai berita ini diterbitkan, pun belum ada tanda-tanda perkembangan pengusutan dari kasus tersebut. Kasus pengeroyokan Banser, Polres Karawang tetapkan 2 tersangka. Polres Karawang berhasil menetapkan 2 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap 2 anggota Banser Karawang. Insiden yang sempat menjadi perhatian publik ini terjadi pada Sabtu, 10 Agustus 2024 lalu, di Rengas Dengklok, Karawang.